perasaan yang kayak masa sih gue suka sama perempuan gitu kan. Itu bukan sebuah penyakit ya, gue buktinya gue bisa berprestasi, gue sehat-sehat aja, gue bisa jalanin kehidupan gue pada orang pada umumnya. Nama saya Mika, saya berumur 20 tahun. Saat ini saya kuliah di salah satu universitas negeri dan saya mengidentifikasi diri saya sebagai seorang transgen. Jadi nama gue Evindra dan gue seorang biseksual. Pengalaman dari mencari jati diri identitas gender gue dimulai itu saat masih TK. Gue udah mulai ngerasa kalau gue nggak sama dari anak kecil yang kebanyakan yang punya ekspektasi tentang saat ketika mereka dewasa mereka bakal tumbuh seperti laki-laki bakal tumbuh menjadi seorang pria dewasa atau perempuan yang bakal tumbuh menjadi seorang wanita dewasa. Dan ketika itu saat mulai beranjak hingga SMP kuliah, gue mulai menyadari kalau gue itu berbeda dan gue mulai sadar gue itu seorang trans. Jadi awal mula gue sadar gue itu seorang biseksual waktu gue duduk di SMP. Dan itu gue pernah punya sahabat, dia itu rambutnya looknya kayak laki-laki, rambutnya pendek. Gue ngerasa waktu itu setiap kali ketemu sama dia itu gue ngerasa nyaman dan pengen ketemu lagi. Tapi waktu itu gue masih menolak perasaan yang kayak masa sih gue suka sama perempuan gitu kan. Mungkin cuma sekedar sahabat aja gitu. Sampai akhirnya gue awal kali pacaran sama perempuan itu pas gue duduk di SMA kelas 2. Gue nyoba pacaran sama perempuan dan dia umurnya lebih tua dari gue waktu itu. Awal mula gue pacaran sama dia ngerasa risih sih sebenarnya, kayak lebih ke menolak banget atas orientasi seksual gue yang kayak begini. Sampai akhirnya kita putus, pacaran cuma sebulan doang sama dia. Tapi setelah itu gue masih kayak ngerasa penasaran, sebenarnya gue itu biseksual apa enggak sih, atau ini cuma karena penasaran gue aja gitu. Sampai akhirnya gue juga pacaran lagi, ketemu lagi sama seseorang, dia perempuan yang dia itu bisa merubah gue, cara pandang gue gitu, jadi lebih menerima gitu sih. Kalau gue sendiri untuk melawan stigma tersebut, kalau menunjukkan kalau ya itu bukan sebuah penyakit ya, gue buktinya gue bisa berprestasi, gue sehat-sehat aja, gue bisa jalanin kehidupan gue pada orang pada umumnya. Kalau menurut gue pribadi, masalah stigma yang kayak gitu sih, untuk dibilang penyakit, obatnya tuh apa gitu kan secara medis tuh. Dan sedangkan WHO aja udah ngapus itu semua dari penyakit mental gitu kan. Kalau ditanya gue pernah ngerasain stigma yang kayak gitu dari masyarakat, belum pernah. Cuma untuk dibilang kayak lu kapan sih sembuhnya gitu, dari lingkungan teman sih ada yang bilang kayak gitu. Bahkan waktu itu ada juga teman gue yang bilang ke gue, lu kan gak jelek-jelek banget Vin, kenapa lu malah milih pacaran sama perempuan gitu. Tapi karena emang gue nemu kenyamanan di perempuan. Sama laki-laki pun gue pernah pacaran, tapi nggak sampai lama gitu. Dan gue nggak nemu titik yang kayak gue serak gitu atau nyaman atau bisa dia treat dengan baik atau gue bisa nge-treat dia dengan baik gitu sih. Kalau soal melawan stigma, kalau dari komunitas melawan stigma itu sendiri, kan stigma itu kan dibentuk dari pola pikir masyarakat yang mungkin juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor, mungkin dari kurangnya tentang pengetahuan tentang apa itu LGBT itu sendiri, atau mungkin ada pengalaman yang nggak mengenakan yang juga menimpa orang itu sehingga dijadikan itu sebagai landasan berpikiran kalau LGBT itu sesuatu yang bermasalah atau jenisnya lah. Jadi jadi kalau dari komunitas sendiri perlu mungkin
adanya kampanye atau mungkin edukasi kepada masyarakat kalau LGBT itu juga bagian dari masyarakat itu sendiri, dan itu cuma berbeda dari identitas dan orientasi seksual. Kalau dari gue sendiri, saya pribadi, gue cukup dengan menjalani kehidupan biasa dan menunjukkan kalau gue juga bisa ditempatkan di sekitar masyarakat seperti pada orang umumnya meskipun dengan identitas gender yang berbeda. Kalau sikap gue menghadapi stigma tersebut sih lebih ke nggak terlalu mikirin sih, karena kan bagaimanapun hidup kita yang tahu kita, baik buruknya juga yang tahu kita, orang lain kan cuma bisa ngomong apa gimana gitu kan. Sejauh ini sih so far gue lebih memilih untuk don't care aja sih sama stigma-stigma yang kayak begitu-gitu. Walaupun orang di luar sana masih banyak banget yang punya stigma buruk akan LGBT gitu ya, yang mereka lihat kan cuma yang sekilas mereka lihat aja depan mata mereka, tapi mereka juga banyak dari mereka nggak tahu di luar sana banyak juga kok LGBT lain, maksudnya yang lebih sukses, bisa sukses gitu kan. Banyak juga teman-teman gue di luar sana juga belok kayak gitu, cuma mereka nggak seburuk yang orang-orang pandang gitu. Selama gue 20 tahun hidup di selama ini, gue merasa pengalaman berkesan itu ketika orang-orang mungkin saat pengalaman mereka menemukan identitas atau jati dirinya. Mungkin kalau gue, ketika orang-orang mulai tanyakan gue atau memberikan kayak komentar-komentar yang cukup mengena di hati, dan itu bikin gue jadi dasar pertanyaan perjalanan diri gue untuk mencari apa yang membuat mereka, mendasari mereka mengeluarkan omongan seperti itu. Dan itu bikin gue terus bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya gue ini, apakah benar gue yang gue inginkan selama ini, apakah gue harus tetap comfort diikutin apa yang masyarakat inginkan, ataukah gue bisa nemuin apa yang gue inginkan selama ini. Dan gue nggak ngerasa ketika gue lahir dalam keadaan seperti ini tuh bukan sebuah hal yang gue sesali, tapi gue ngerasa ya gue lahir bersyukur bisa lahir dengan cara seperti ini, dengan keadaan seperti ini, karena ini ya cerita gue yang mesti gue selesaiin. Momen yang berkesan dalam hidup gue sih waktu gue coming out ya, itu gue coming out di media sosial gue, dan salah satu sahabat gue itu ngebalas, dia bilang kayak gini, apapun lo dan bagaimanapun lo, gue tetap sayang sama lo dan gue tetap terima jati diri lo yang kayak gitu. Ada sih sahabat gue juga yang lain, dia kayak udah mulai ngejauh karena mungkin dia lihat gue status story gue yang gue coming out tentang orientasi seksual gue, tapi di sisi lain pun gue udah terima itu semua resiko sih. Pengalaman yang pernah atau yang kerap saya alami dari orang-orang itu mungkin masih kecil ya, karena saya emang secara gak sadar mungkin meskipun dalam terlahir dalam tubuh laki-laki, tapi secara alam bawah sadar saya lebih cenderung ke perempuan, yang kayak sampai teman-teman saya yang meledek atau benar-benar memperlakukan saya seperti perempuan. Mungkin kan di saat umur situ saya benar-benar belum sadar apa yang saya rasain, entah itu perasaan kesal, malu, ataupun mungkin nyaman. Tapi semenjak beranjaknya umur dewasa, saya mulai sadar kayak omongan itu yang apa yang saya rasakan dari kecil itu karena saya memang belum paham tentang apa yang saya rasakan, saya inginkan sampai saat dewasa. Saya tahu itu bukan perasaan yang buruk ketika saya diperlakukan demikian, karena saya cuma butuh waktu penerimaan dan mengenal diri saya saja. Terus sampai pada akhirnya saya untuk pertama kali dalam umur hidup saya merasa itu bukan sebuah keliru ketika saya merasa nyaman diperlakukan dengan gender yang berseberangan dari apa yang saya lahir. Kalau untuk di pengalaman gue di lingkungan pertemanan sih ada juga ya yang kayak misalkan lagi jalan nih dia ngejok sih kayak nanti lu suka deh sama gue gitu. Maksud gue tuh even orientasi seksual gue biseksual, nggak semua perempuan juga bisa gue sukain gitu. Sama halnya dengan kalian semua yang normal, kalian pasti punya tipe kan.
sama kayak kita yang kayak gini gitu sih. Harapan saya kepada masyarakat itu lebih kepada mungkin ke penerimaan dan benar-benar nggak usah menganggap kita ini cuma kayak suatu spesies yang berbeda dari manusia karena cuma identitas kita itu nggak pada umumnya atau orientasi seksual kita nggak pada umumnya, kita cuma sama manusia cuma yang berbeda kita ya dari identitas orientasi seksual, sama seperti orang-orang yang punya agama yang berbeda, suku yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan hanya itu yang berbeda dari kita. Dan menjadi toleransi dan respek itu suatu hal yang sederhana dan mudah sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus menyinggung orang lain. Lebih respect aja sih sama perbedaan, karena nggak semua hal yang berbeda itu adalah hal yang buruk gitu loh. Dan nggak usah nih jauh-jauh Indonesia untuk melegalkan LGBT atau yang kayak gitu, memanusiakan manusia aja gitu, memperlakukan kaum LGBT selayaknya manusia biasa aja itu udah lebih dari cukup sih sebenarnya. Karena masih banyak di luar sana teman-teman LGBT yang lain tuh yang diperlakuin yang benar-benar kayak nggak manusia banget gitu, bahkan bisa dibilang diperlakuin kayak hewan gitu. Beberapa tahun lalu aja kan sempat ada kasus juga yang transpuan dia dibakar hidup-hidup di kosannya dia gitu kan. Sikap yang kayak gitu aja masih banyak banget gitu. Di Indonesia untuk memanusiakan manusia lain tuh masih sulit banget sih.